Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Ibu bapak petani sawit sekalian, jumpa lagi dengan channel kita ini, dan semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, saya doakan yang sudah berkebun sawit semoga hasilnya selalu berlimpah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru saja mau mulai berkebun, semoga dengan hadirnya video dari saya ini bisa menginspirasi sahabat untuk segera melakukan berkebun sawitnya. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing tentang budidaya kelapa sawit dari segi hitung-hitungan nilai bisnisnya ya sahabat ya. Jadi seperti yang sahabat lihat ini kebetulan saya menggunakan jenis bibit varietas Dampi. Ini bisa sahabat lihat ya, ini masih rendah sekali, namun buahnya ini sudah besar-besar. Jadi sahabat sawit sekalian, mengapa kita harus menggunakan benih yang bagus ya sahabat ya, kalau dalam bahasanya itu benih unggul, itu karena kita mengejar dalam jangka panjang nanti ya sahabat, itu sawit kita akan selalu tetap produksi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebagai contoh kalkulasinya seperti ini sahabat, ini sawit kita ini katakanlah benih unggul. Benih unggul itu sahabat, kalau secara data itu ya, kalau kita pelihara dengan maksimal, maka per hektar itu rata-rata seperti PPKS ini sahabatnya, itu kisaran hasil panennya itu kalau sudah tumbuh maksimal ya, usianya di atas 7 tahun, itu bisa kisarannya itu adalah 30 sampai 39 ton per hektar. Itu rata-rata seperti itu sahabat ya. Itu tentu setiap varietas itu mempunyai keunggulan yang berbeda-beda. Sahabat sekalian, jadi hitungan sederhananya seperti ini. Ibaratnya ini sawit kita ini kalau kita kelola dengan maksimal, karena ini memang benih yang bagus, per tahun katakanlah mendapatkan 35 ton seperti itu sahabat ya. Dengan harga petani saat ini yang lumayan tinggi di kisaran 2.900-an ya sahabat ya, itu berarti per hektar per tahun kita sudah mendapatkan sekitar 100 juta itu sahabat ya. Jadi 100 juta itu tentu kotor ya, belum dipotong pupuk dan segala macamnya. Jadi kalau sahabat sekalian punya kebun ya, jadi tidak, dalam hal ini sahabat itu kita ya, kalau yang kebunnya sempit ya kita tidak perlu luas-luas, namun ya yang ada itu kita kelola dengan maksimal dengan menggunakan benih yang bagus. Katakanlah sahabat punya 3 hektar saja. 3 hektar berarti kita sudah punya penghasilan itu per tahun, kalau kita menggunakan benih yang bagus itu sekitar 300 juta kotor. Itu seperti itu sahabat ya. Tentu kalau kebun sahabat semakin luas, semakin banyak lagi hasilnya, kan itu sahabatnya. Makanya, dan perlu kita ketahui bahwa kalau benih unggul ini sahabat, semakin bertambah umurnya tentu hasilnya akan semakin besar tandan buahnya, itu sahabat ya. Beda kalau kita menggunakan benih-benih kita semai sendiri, apalagi kalau benih itu kita cari dari bibit yang masih muda, dikhawatirkan itu sahabat ya, itu yang dikhawatirkan ketika umur sawit kita lebih dari 10 tahun itu hasilnya akan menurun ya. Walaupun mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang berkomentar, sawit saya di atas 10 tahun masih produksi walaupun benihnya tidak bagus. Tapi sahabat bisa bandingkan gitu ya. Kalau sahabat membandingkan, sahabat tanam yang dari benih semaian sendiri, juga sahabat juga tanam dari balai benih resmi. Nanti kalau ketika sahabat menanam 2 jenis ini, baru sahabat bisa membandingkan nantinya mana kira-kira yang memang hasilnya itu lebih baik. Itu sahabat ya. Jadi sahabat, dari uraian ini sebenarnya saya ingin menekankan bahwa dalam berkebun sawit ini kita tidaklah harus memiliki kebun yang luas. Namun dengan kebun yang seadanya saja ya, mungkin 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, itu kalau kita kelola dengan sangat maksimal, dengan benih yang bagus, perawatan, pemupukan yang bagus, itu sudah mencukupi untuk ekonomi keluarga kita. Itu sahabat ya. Dan ini sahabat, di akhir video ini juga saya akan menunjukkan kepada sahabat bagaimana
kondisi buah di kebun kami yang ini. Kebetulan kebun ini baru sahabat ya, jadi baru sekitar 3 tahunan berjalan, tapi buahnya sudah seperti ini. Jadi sahabat, sekarang kita cek kondisi buahnya sahabat ya. Jadi ini sahabat ya, ini bisa diperhatikan. Kalau dampi itu memang seperti ini sahabat, itu besar-besar kan. Ini ke tanah masih rendah sekali ya, masih rendah, namun buah sudah lumayan besar-besar. Nah ini juga sahabat ya, ini bisa diperhatikan berkeliling itu buahnya sahabat. Ini kebetulan ada pelepah-pelepah kering yang ini nih. Ini pelepah dari sawit kami yang dulu ya sahabat. Nah itu ya, itu kami dulu menanam benih yang biasa di atas 10 tahun, hasilnya berkurang, akhirnya kami ganti. Nah itu ya, jadi kami ganti lagi dengan jenis PPKS ini ya sahabat ya. Kebetulan ini varietas dampi ya sahabat ya. Jadi banyak pelepah-pelepah kering seperti ini tuh dari pohon yang sebelumnya. Nah ini juga sahabat ya. Jadi kalau kita menggunakan benih yang unggul itu sahabat, itu sangat jarang kita menemukan pohon yang tidak berbuah sahabat. Lain kalau kita menggunakan benih biasa itu sering sekali ditemukan banyaknya bunga jantan. Ini saya bicara ini sahabat berdasarkan apa yang sudah saya alami. Walaupun ada beberapa kawan kadang berkomentar kalau sawit masih rendah itu tetap berbuah gitu, namun kenyataannya yang sudah saya alami sahabat itu tetap berbeda gitu ya. Jadi sawit yang benih biasa itu kalau serendah ini pun sering itu banyaknya bunga jantan gitu sahabat ya. Nah ini sahabat ya, nah seperti ini kan. Jadi kalau seperti ini ya, kita punya katakanlah 2 atau 3 hektar saja, tentu sudah mencukupi untuk menopang ekonomi keluarga kita ya sahabatnya. Jadi berkebun sawit itu sebenarnya investasi jangka panjang sahabat. Apalagi kalau benih dampi ini dengan pertumbuhan meninggi yang lambat sahabat, hanya sekitar 45 sampai 55 cm per tahun. Jadi umur dari varietas dampi ini bisa mencapai 30 tahun sahabat. Jadi tentu ini adalah investasi yang sangat lumayan seperti itu sahabat ya. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ingin berkebun sawit, ini berdasarkan apa yang saya alami, gunakanlah benih yang bagus sahabat. Jangan seperti yang saya lakukan ini sahabat. Ini dulunya itu ya, saya menggunakan benih yang biasa ya, namun hasil itu walaupun saya pupuk dengan baik ya seperti itu, buahnya makin lama semakin berkurang. Namun ketika kita cobakan dengan benih yang ini sahabat, itu memang cukup memuaskan sahabat ya. Oke, itu saja dulu. Semoga video ini bisa memotivasi ya. Jangan sampai kita berkebun itu kurang maksimal seperti sahabat ya. Jadi maksimal itu benih juga harus maksimal, perawatan juga kita harus maksimal, dan kita dalam mencari benih juga kita harus jeli informasinya itu sahabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.